Selamat bergabung kembali ya. Di bagian kedua ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan tata nama senyawa turunan alkana. Kemarin di bagian sebelumnya ya kita sudah membahas tentang tata nama dari alkohol dan juga ada ether. Nah, kita lanjutkan tentang alkanal. Oke, kita ke UPEC seperti biasa ya. Yang pertama, penamaan didasarkan atas rantai utama dan diberi akhiran al. Kemudian gugus aldehid dianggap cabang. Namun atom karbonnya dihitung sebagai rantai utama. Kemudian yang kedua, posisi cabang ditentukan dengan penomor rantai utama, di mana atom karbon gugus aldehid dihitung sebagai rantai utama dan selalu menjadi atom karbon nomor 1. Gugus aldehid tidak perlu diberi nomor. Oke, coba kita langsung masuk ke contoh soal biar anak-anak juga lebih paham ya. Misalkan nih kita punya sebuah senyawa ya, yaitu adalah HCHO. Aldehid itu CHO ya. Kemudian senyawa kedua kita punya CH3, CH2, 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 CHO. Kemudian senyawa ketiga kita punya CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CHO. Oke, baik 3 dulu ya, nanti selanjutnya setelahnya lagi. Nah, dalam beri senyawa alkanal ini anak-anak cukup perhatikan ya, di sini ada CHO. Tadi sebutkan C ini selalu menjadi nomor pertama. Nah, jadi yang pertama, senyawa pertama CHOH ada 1 atom C. 1 adalah metana ya atau meten. Kita ganti akhirnya di al menjadi metanal ya, namanya adalah metanal. Kemudian yang ini ya, yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita menghitungnya dari kanan ya, karena ini selalu nomor 1. Maka 6 adalah heksen ya, kita ganti akhirnya al menjadi heksanal. Seperti ini. Kemudian ya, yang senyawa ketiga, nah ini bercabang ya. Tentu saja yang pertama kita tentukan dulu rantai terpanjang. Ingat CHO selalu ikut sebagai rantai utama dan menjadi nomor 1. Maka pasti seperti ini. Ya. Nah, nomornya dari mana? Nomornya ini dari kanan ya. Ingat, CHO diprioritaskan. Jadi semua gugus fungsi diprioritaskan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 4 ada cabang 1 ya, namanya adalah metil. Sehingga namanya adalah ya 4 metil. Ya. Kemudian ada utamanya ada 5. 5 adalah penten diganti akhiran al. 4 metil pentanal. Ini bergabung ya. Pentanal. Nah, seperti ini. 4 metil pentanal. Gitu ya. Oke, baik 3 contoh lagi. Oke, wait a minute. 3 contoh lagi sambil anak-anak mengerjakan ya. Misalkan nih kita punya senyawa CH3, 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 CH2, CHO. Kemudian ada satu lagi deh ya, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CHO. Oke, kita beri bersama-sama ya. Yang pertama dulu, seperti biasa tentukan dulu rantai terpanjang. CHO selalu nomor 1, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian penomorannya dari kanan ya. Ingat CHO selalu nomor 1, 1, 2, 3, 4. Sehingga nama senyawa ini adalah nomor 3 ya, ada 2 metil, maka namanya adalah 3,3 dimetil ya. Di itu menunjukkan metilnya ada 2. Dimetil 4 adalah buten diganti akhiran al menjadi butanal. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Ini ada bisa lurus bisa belok ya, sama saja ya sama panjangnya. Kita pilih yang kayak gini aja. Oke. Nomor 1, 2, 3, 4. Namanya adalah ini ada etil ya. Etil, jadinya 2. 2 etil butanal. Oke, seperti ini untuk tata nama alkanal dengan gugus fungsi aldehid CHO. Oke, lanjut. Sekarang kita ke senyawa selanjutnya adalah alkanon. Alkanon gugus fungsinya adalah keton ya.
keton dengan rumus strukturnya adalah CO ya, CO. Oke, kita lihat di UPEC-nya. Yang pertama, penamaan didasarkan atas rantai utama dan diberi akhiran on ya. Kemudian gugus keton dianggap cabang. Namun atom karbonnya dihitung sebagai rantai utama. Kemudian yang kedua, posisi cabang dan gugus keton ditentukan dengan penomoran rantai utama, di mana penomoran ini dilakukan sedemikian rupa sehingga gugus keton memiliki nomor yang kecil. Oke, coba ya kita lihat ke contoh soalnya. Ini 3 contoh soal aja. Baik, yang pertama ada CH3, CO, CH2, 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 CH3. Kemudian ada CH3, CH2, CO, CH2, CH2, CH3. Dan yang terakhir ya, yang bercabang kita punya CH3, CH2, CO, kemudian ada CH2, CH, CH3, CH3. Nah, seperti ini. Oke, agak panjang ya kalau kita beri nama. Nah, anak-anak bisa langsung saja. Yang pertama ya, ada berapa C ini? Rantai lurus ya. Ada 6. Ada 6 C ya. Nah, hitungnya dari mana? Dari kiri. Kenapa dari kiri? Agar CO-nya punya nomor rendah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adalah heksen. Akhirnya diganti dengan on. Heksanon. Nomor 2 ya, berarti 2 heksanon. Nah, seperti ini. Kemudian coba yang bawahnya ya. Ini juga ada 6. Hitungnya dari mana? Dari kiri lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya adalah 3 heksanon. Oke, non ya ini ya. Lanjut yang terakhir. Nah, seperti ini maka stepnya sama. Kita tentukan dulu rantai terpanjang. Berarti seperti ini. Ya, lurus saja nih. Kemudian penomoran dari mana? Penomoran ingat ya, gugus fungsi menjadi prioritas utama. Di sini ada CO, lebih dekat kiri, maka penomoran dari kiri. Maka namanya adalah di nomor 5 ada metil ya, maka 5 metil 3, 6 itu adalah heksanon. Nah, heksanon. Nah, itu namanya seperti ini. Oke, itu ya, itu untuk keton yang ada CO-nya. Sekarang kita lanjut ya ke yang kelima. Kita punya alkanoik acid. Ya, ini gugus fungsi yang paling panjang ya, ada 4. Ini gugus fungsinya namanya adalah carboxylic acid. Carboxylic acid dengan rumus struktur ya COOH. Ini hampir sama seperti aldehid ya. Jadi penamaan didasarkan atas rantai utama dan diberi kata acid di belakang dan akhirannya oik. Ya. Kemudian gugus karboksil dianggap sebagai cabang, namun atom karbonnya dihitung sebagai rantai utama. Jadi selalu nomor 1 nanti. Posisi cabang ditentukan dengan penomoran rantai utama, di mana atom karbon gugus karboksil dihitung sebagai rantai utama dan selalu menjadi nomor atom karbon nomor 1. Lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kita punya alkanoik acid, berarti misalkan ya seperti ini. Oke, wait a minute. Ada HCOOH, ada CH3 COOH, kemudian ada CH3 CH2 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 COOH, kemudian ada CH3 CH CH3 CH2 CH2 COOH. Nah, seperti ini. Yuk kita bahas 4 contoh soal ini. Oke, yang pertama ada HCOH. Seperti biasa langsung lihat ada berapa C? 1 adalah meten. Nah, jadi nanti metennya diganti dengan tambahin dengan oik, jadi metanoik ya, metanoik tambahin acid seperti ini. Nah, bawahnya juga ada 2 adalah eten, menjadi etanoik acid. Yang bawahnya ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di sini ya, berarti namanya adalah
xanoic acid. Oke, sekarang contoh yang selanjutnya ada bercabang ya, maka stepnya sama. Kita tengah dulu rantai terpanjang. Ingat, COH selalu menjadi rantai utama dan nomor 1, maka seperti ini bentuknya. 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 4 ada metil, maka namanya adalah 4 metil 5 pentanoic acid. Nah, seperti ini. Begitu ya. Nah, jadi kalau ada COH itu seperti aldehid, CHO. Dia selalu di nomor 1. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nomenclature of alkyl alkanoates. Ini adalah gugusnya. Gugus fungsinya apa? Alkyl alkanoat ya, ester ya. Ester dengan rumus struktur adalah COO ya, COO. Oke, kita lihat pembahasannya ya dan Giupak ya. Ini sama saja. Yang pertama, penamaan didasarkan atas gugus karbon dan gugus ester. Gugus karbon yang berkaitan dengan C gugus ester adalah rantai utama. Nah, jadi nanti ada seperti ini anak. COO ada R aksen dan juga ada R. Nah, yang ke C ini namanya gugus utamanya ya, rantai utamanya. Rantai utama. Sedangkan yang memiliki berkaitan dengan O ini dianggap sebagai alkyl. Nah, seperti itu. Kemudian posisi cabang pada rantai utama ditentukan dengan penomoran rantai utama. Atom karbon gugus ester dihitung sebagai rantai utama dan selalu menjadi atom karbon nomor 1. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya, contohnya ada 2 contoh. Misalkan senyawa pertama kita punya CH3, CH2, COO, CH2, CH2, CH3 senyawa pertama. Senyawa kedua kita punya CH2, CH3 ya. CH2, CH2, COO, CH2, CH3. Oke, kita lihat ini. Jadi tadi ya ada yang KC dan yang kat O. Yang KC adalah yang rantai utama. Jadi ini adalah rantai utamanya. Nah, ini ya, ini rantai utamanya. Ini adalah yang kat O ke sana, ini adalah alkilnya. Nah, tinggal kita lihat perubahan namanya 3. 3 itu adalah propin, ganti akhiran il menjadi propil. Namanya adalah propil. 3 yang atas ya rantai utama ya, ada propin juga diganti tambah dengan OH, propanoates. Nah, propin jadi propanoates. Gitu. Jadi yang rantai utama ditambah dengan OH ya. Nah, yuk kita lihat ke contoh kedua sama. Berarti ini rantai utama ya anak-anak. Nah, ini rantai utama nanti tambah OH. Yang ini ini 4 ya, maaf 4. Nah, ini ikut. Nah, ini ikut. Kemudian yang ini ada 2. 2 adalah etil, maka namanya adalah etil. 4 itu adalah butanoates. Nah, seperti ini adalah tata nama untuk alkyl alkanoates ya. Jadi COO-nya ikut yang rantai utamanya. Oke, yang terakhir kita punya nomenclature of haloalkanes. Jadi di sini nanti ada FCl-BRI ya. Ini jarang sekali keluar. Jadi di sini nanti tinggal diganti akhirannya O. Ini seperti alkohol anak-anak. Coba kita langsung ke contoh soal saja biar mudah ya. Misalkan kita punya CH3Cl seperti ini. Dan juga misalkan punya CH3CH. Nah, kadang ada tulis di bawahnya, kadang ada di samping seperti ini. Nah, ini boleh sama saja ya. Oke, ini namanya, nah ini dianggap sebagai cabang. Ini namanya klor. Jadi nanti akhirnya kloro. Namanya adalah kloromethane. Ya, jadi kloro itu Cl-nya, meten itu C-nya ada 1. Yang ini ada Br, berarti 2. Bromo, ada 3 ya, C-nya 3 berarti propane. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai anak-anak. Jadi tadi kita sudah belajar ya, ada 7 tata nama. Memang agak cepat. Nanti anak-anak sambil pelan-pelan, nggak apa, sambil mencoba-coba ya. Jadi dari awal tadi, oke kita lihat ya. Dari alkohol, kemudian ada alkanal, seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti harapannya anak-anak bisa memahami ke-7 tata nama ini. Insya Allah nanti ada 6 soal yang keluar di PAS. Gitu ya. Baik, Miss cukupkan. Semoga sukses untuk PAS-nya.